Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan memperbaiki itu di bagian KRS ya, filter mata kuliah yang ditawarkan. Jadi pada video sebelumnya, nah di sini kita kan belum filter ya. Jadi ini sebenarnya mata kuliah SI atau mata kuliah SK ya. Jadi biar lebih tahu, kita coba tampilkan prodinya di sini ya. Mungkin bisa tampilkan prodinya ya. Di mana ya bagusnya prodi, mungkin di setelah mata kuliah ini. Oke, kita coba buat mata kuliah yang di bagian VKRS ya. Di sini ada mata kode, kode mata kuliah ini, mata kuliah. Nah di sini kita kasih BR aja, BR. Nah saya enter aja ke bawah. Oke, di VKRS ya teman-teman. Nah di sini kita masukkan di dalamnya dollar value. Nah jurusannya prodi ya. Nah kode prodi aja, kode prodi. Nah coba kita refresh. Nah ada error ya, kode prodi tidak terdefinisi karena ini ada di mata kuliah yang ditawarkan. Nah kita perlu tambahkan relasi ya. Berarti matkul yang ditawarkan, jadi kita ke mode KRS. Nah matkul yang ditawarkan, oke, jadi di tabel di sini kita tambahkan tabel matkul ya. Tabel matkul itu nanti berelasi ID prodi. Nah di sini tabel matkul, mata kuliah yang ditawarkan, matkul ini jadwal ya, jadwal. Nah ini ada ID prodi di sini ya, ID prodi di bagian TBL jadwal. Jadi ada ini ada 1 2, ada berapa file ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10. Sementara mata kuliah yang ditawarkan ada 10 juga ya, ada 10. Nah sini absensi. Oke, bukan absensi sih. Coba kita, nah berarti teman-teman perlu tambahkan di sini, setelah ini aja lah, TBL join ya. Joinnya kita copy paste ke bawah di mata kuliah yang ditawarkan. Berarti TBL prodi, TBL prodi ID prodi, kemudian TBL jadwal, ya, tabel jadwal ID prodi. Nah maka dia akan tampil nanti di bagian KRS. Nah udah nggak ada error lagi. Nah ini SI ya, SI. Oke, mungkin nggak perlu pakai BR ya di bagian ini, KRS. Nah di bagian KRS ini kita nggak perlu kasih BR. KRS mana dia? Nah ini langsung aja ya, dia itu penandanya kalau SI ya. Nah refresh. Nah sementara mata kuliah yang diambil sebelumnya oleh si Aldi Suhendra, padahal dia SK ya. Harusnya saat kita RKRS dia nggak muncul di sini mata kuliah SI-nya. Ya jadi yang muncul SK aja. Jadi kita perlu filter di sini. Nah nanti kita hapus lagi ya data-data ini ya teman-teman. Nah jadi sama aja sih sebenarnya. Kita filter aja karena ini sebelumnya dia udah ngambil mata kuliah SI ya. Oke, kita filter. Oke, untuk memfilter teman-teman perlu tambahkan di bagian VKRS. Nah di sini mata kuliah yang ditawarkan ya, tambah lagi where-nya, where berdasarkan ID TA dan where berdasarkan ID kan jadwal tuh ya, ID prodi, tambahkan
ID prodi. Nah, di sini ID prodi. Oke, nah ID prodi kan nggak ada tuh. Kita tambahkan parameternya di atas ini. ID prodi. Oke, kita refresh. Maka akan error ya, karena variabel ini belum ditemukan. Nah, kita perlu modifikasi di sini sedikit. ls. Nah, ini MHS, ambil variabel MHS. Ya, variabel MHS. Oke, mahasiswanya kan prodi ya. Kemudian tambahkan di sini koma ID prodi. Maka oke, ID prodi MHS, data MHS, ID prodi nggak ditemukan ya. MHS, bentar. TBL MHS. Ini kan ada ID prodi tuh. ID prodi. Oke. TBL MHS ID harusnya muncul ya, ini ID prodi. Claim in clause ambiguous. Oh, ambiguous. Oh ya, ambigu. Berarti ini kita buat MHS TBL HS ya, titik. Nah, TBL MHS. Kita refresh. Nah ini juga, ini TBL MHS ID prodi. Bentar, mata kuliah yang ditawarkan. TBL MHS. TBL MHS. Mata kuliah yang ditawarkan TBL MHS. Harusnya mahasiswa ini data MHS TBL MHS. Matkul yang ditawarkan. Bentar, ini mungkin salah tempat. Oke, kita cut, pasti di sini. Apa ini bisa atau enggak? Oke, kita refresh. Nah, ada yang salah ya, ID prodi tidak ditemukan katanya. Oke, mata kuliah yang ditawarkan. Mungkin di sini kita cek lagi. Mata kuliah where ID jadwal. Nah, mungkin di sini. Di sini kita perbaiki. Sini ya. Oke, ini sini where ID jadwal. Mata kuliah yang ditawarkan. TBL ID KRS. Mata kuliah yang ditawarkan. ID prodi in clause. In clause sih ID prodinya. Padahal prodi kan ambil dari MHS ya. MHS prodi. Kita cek lagi. Model ya, model KRS. Where ID prodi. Bentar, ini mungkin hapus aja. Where ID prodi. Mungkin di sini MHS. Dollar MHS ID prodi. MHS. Nah, nggak bisa. Nggak bisa juga.
TBL, oh iya, di sini kesalahannya di sini ya teman-teman. ID prodinya yang mana? Ini kan ada tabel prodi, kemudian ada TBL jadwal. Jadi in clause-nya, kenapa in clause? Karena kita nggak ketahui ya. Oke, di sini ini udah betul ya. Ini saya undo lagi. Oke, ini ID prodi. Nah, ID prodi itu tabel mana? Tabel jadwal. Jadi biar nggak ada ambigu ya. Karena ada ambigu ya. Dia ngambil ID prodi itu dari tabel jadwal atau dari tabel prodi. Nah, makanya ini udah sesuai ya. KRS. Nah, MAS-nya ini kita pindahkan lagi. Kita taruh di sini. Oke, MAS ID prodi. Oke, nah karena di sini ada ambigu ya. Oke, refresh. Oke, maka jalan lagi ya. Saat kita add KRS-nya, maka tidak akan muncul. Kenapa? Karena jadwal yang ditawarkan yang sudah diinput hanya jadwal. Nah, jadi ini saya hapus aja karena mahasiswa ini nggak ada banyak ya. Oke, saya hapus dari sini aja TBL KRS. Nah, oke. Nah, ini udah oke ya. Ini hanya salah input aja karena kita belum memfilter sebelumnya, jadi hapus aja biar datanya real gitu ya. Hapus aja. Oke. Jadi kita login sebagai mahasiswa. Kita login sebagai mahasiswa yang SI aja. Oke, mahasiswa SI itu MHS. Oke, saya ambil aja ini. Nah, saya login sebagai ini misalnya Siti Sarah ya. Oke, ini aja. Oke, atau gini, kan Aldi tadi ya, daripada saya capek-capek Aldi, saya ganti aja Aldi itu jurusannya ngapain? Oh, Aldi itu udah SK ya. Oke, saya SI ini. SI itu ID prodinya 1. Oke, ganti aja ini. Oke, kopas. Nah, saya login sebagai ini aja. Mahasiswa 1, 2, 3, 4. Login. Nah, Siti Sarah. Oh, belum ada fotonya ya. Saya coba fotonya. Foto apa ambil ya? Foto 1. Oke, Siti Sarah mana tadi? Nih, saya isi dulu fotonya biar bagus aja kelihatannya. Oke, ID kelasnya kelas 5 ya. Kita isi juga kelasnya. Oke, udah ada. Oke, nah refresh. Saya logout dulu. Oke, Siti Sarah tadi ya. Mana tadi? Siti Sarah. Oke, ini. Oke, kita sebelum login ke ini Siti Sarah. Nah, ini Siti Sarah. Oke. Mahasiswa 1, 2, 3, 4. Oke, ini Siti Sarah. Oke, KRS-nya. Oke, bisa lihat ngisi ya. Siti Sarah itu sistem informasi. Nah, ini nggak muncul juga. Kenapa nggak muncul? Karena where KRS, model KRS berdasarkan tahun akademik dan tahun akademik. Oke, udah betul. Dan tabel jadwal dan ID prodi, kan ini udah 1 ya ID prodinya. TBL jadwal, ID prodi, where ID tahun akademik, ID TA-nya TBL jadwal juga nih. TBL jadwal ID TA. Oke. Biar nggak ambigu ya. Refresh.
Oh, nggak muncul juga, nggak muncul juga. Join berdasarkan ID tahun akademik, kemudian berdasarkan ID TA. Oke, kenapa nggak muncul? Karena ini udah sistem informasi. Kita cek di bagian KRS. Di sini ada ID jadwal TBKRS. Ini TBL jadwal. Where harusnya muncul where ID jadwal ya, ID jadwal. Oh iya, gini aja. Berarti prodi ya, kita hapus ya. Ini ada kesalahan sedikit di bagian KRS. Nah, kita hapus aja TBL ID TA ya, ID TA. Nanti aja ID TA ini. Oke. Jadi kita ganti dengan ID prodi dia. Oke, ini error ya. Ini error. Oke, ID TA. Oke, ID prodi ya. Jadi ini enggak error. Kemudian di sini ganti mata kalian tawarkan ID TA-nya nanti aja. Oke. Nah, jadi kita kondisikan aja supaya tampil nanti datanya ya. Ini mata kuliah yang ditawarkan. Oh, ada yang salah di sini. Bukan ini. ID TA di tahun akademik. Oke, udah. Mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian di bagian MHS ID prodi. Oke, udah muncul sistem informasi. SI ya. Nah, apakah muncul juga untuk SK? Coba kita isi dulu mata kuliah SK. Jadwal KRS kelas ya, kelas. Saya ganti dulu kelas. SK ya, SK. Nah, SK itu ID kelasnya 5. Oke, saya ambil 5 ya. 5 jadwal. Oke, saya isi aja di sini. Ntar biar jelas ya. Admin dan admin. Oke, kita buat aja satu kelas udah. Nah, satu jadwal ya, jadwal. Oke, untuk jadwal untuk SK ya. Nah, ini belum ada satupun jadwalnya. Oke, ini jadwal SK ya. Misalnya jaringan kabel. Oke, nah kelasnya SK, kemudian waktunya, ruangnya lab, kuotanya 32, simpan. Oke, saya logout dulu. Oke, saya login sebagai siapa tadi, mahasiswanya, karena ini harus clear ya, mahasiswa SI yang ini. Oke, ini Siti Zahra. Oke, mahasiswa 1234. Oke, login. Oke, harusnya KRS ada SK enggak ya? Oh, enggak ada, udah SI. Oke, udah.
Berarti kita hanya tabel KRS, tabel jadwal. Jadi ada dua ya, ID Prodi. Oke, ntar saya cek dulu di model KRS. Berdasarkan ID Prodi dan ID Prodi. Kemudian kuliah, matkul ditawarkan KRS, matkul ditawarkan. Kan tahun akademinya udah nggak ada lagi. SK, sedangkan ini SI program studinya. Program studinya SI, kok yang muncul cuma kok yang SK sih? Yang muncul kenapa SK ya? Oke, kita coba cek ya, harusnya SI ya. Program studinya SI. Berarti di sini ada kesalahan di sini ya. Oh, ID Prodi. Nah, ini ID Prodi. Nah, kemudian TBL ID Prodi, MHS ID Prodi. MHS ID Prodi harusnya di bagian TBL ini, TBL jadwal ID Prodi. TBL jadwal ID Prodi. Harusnya yang muncul kan ID Prodi 1 ya. Oke, sebentar saya ID Prodi, coba saya ganti dulu ini 1,1. Harusnya muncul yang 1 ya. Nah, ini seperti ini, karena ini SI ya. Tapi kenapa yang muncul SK ya? Yang muncul SK. Nah, ini. Dan juga where-nya tadi where-nya apa? Where-nya jadwal ya. IDTA. Oke, di sini saya tambahkan lagi KRS IDTA di sini. IDTA. Kita harus cari dulu kesalahannya di mana. Nih, ya. Tapi ini udah benar ya. Jadi kita cari dulu kesalahannya di bagian ini. Kenapa? Sedangkan mahasiswanya jurusannya sedangkan mahasiswa jurusannya adalah SI ya. Jurusan mahasiswanya SI. Sementara KRS yang muncul cuman jadwal SK. Jadi itu masalahnya. Nah, oke, ini udah betul ya. Nah, jika dia menjadi logout, saya logout dulu. Saya coba login mahasiswa SK, TBL mahasiswa. Oke, mahasiswa SK ya. Ini mahasiswa SK. Saya join sebagai mahasiswa SK. Satu, dua, tiga, 4. KRS. Nah, yang muncul udah oke ya yang muncul. Oh, berarti ada kesalahan di sini tuh. Nah, SK ya, ini udah SK yang muncul jadwalnya SK. Oke, coba saya cari yang SI lagi. Yang SI siapa tadi ya jurusan SI? ID
ID kelas 5, ID kelas 5. Ya, Siti Sarah kok ID kelasnya 5 sih? Kan SK. Kan SI ini. TBL SI. KRS ya, kelas. Oh, ada salah di saat inputnya ya. Nah, kenapa 5? Dia kan SI. Oke, coba saya kopas lagi. Di kelas ya 1. Kesalahan di sini ya, tabel kelas. Di kelas itu mahasiswa. Satu. Nah, ini Siti Sarah harusnya kan 1 ya, makanya bingung dia tadi. Oke, kita coba login dulu apakah masih bermasalah atau enggak. Oke, Siti Sarah mahasiswa itu 234 login KS. Nah, muncul ya. Jadi kesalahannya tadi hanya di bagian pengalokasikan kelasnya aja. Ya, jadi ini udah betul ya teman-teman. Pastikan dulu di sini teman-teman sesuaikan ya di bagian admin. Jadi pastikan ya benar-benar mahasiswanya benar-benar kelasnya oke, biar nggak ragu teman-teman. Kelasnya rombongan kelasnya coba dihapus lagi ya, isinya hapus aja semua. Oke, biar nggak ada yang kekeliru ya. Oke, saya hapus lagi. Kelas ya. Oke, ini kosong, ini udah kosong. Masih informasi juga kosongkan aja. Kosongkan lagi. Oke, kembali kelas. Kemudian ini kosongkan lagi. Biar nggak ragu ya tadi. Mana lagi ya? Kelas. Bukan, jangan dihapus. Kita hapus ini aja. Mungkin ada yang mahasiswanya dari SI ternyata termasukkan ke kelas SK, makanya di sana tadi ada kekeliruannya ya teman-teman. Oke, kita coba tambahkan. Nah, SI aja, kita fokus di SI. Kita bedakan ya. Kita masukkan aja satu mahasiswa dulu. Nah, Nurmadani aja, Nurmadani atau Muklis ya, Muklis aja ya. Muklis masuk SI. Oke, kemudian Muhammad Rizky, kemudian Muhammad Afrizal. Oke, ini aja dulu 3 orang. Kemudian untuk yang kelas lain, untuk SK ya, ini SI, SK, sistem komputer. Sistem komputer. Sistem komputer saya tambahkan ya, ini yang SK. Nah, ini saya. Kok nama saya sih nggak apa-apa lah, siapa saja lah, nanti aneh karena dosennya juga ada nama itu. Nah, ini Bambang misalnya, kemudian Rido. Nah itu aja ya. Jadi saya logout dulu. Nah, jadi di mahasiswanya, tabel mahasiswanya udah kelasnya udah sesuai ya. Ini kelas yang 1 ya, Muklis. Kita coba login sebagai Muklis saja. Muklis mahasiswa 1, 2, 3, 4. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi KRS-nya dia itu hanya bisa
menampilkan KSI ya, jadi nggak ada lagi SK-nya. Kemudian oh ya, logout. Kemudian di bagian, misalnya saya ambil seandainya mahasiswa SK ya, mahasiswa SK. Nah ini Bambang ya. Nah seandainya mahasiswa SK login, maka dia tuh nggak bisa, maka mata kuliah yang ditawarkan oleh mata kuliah yang ditawarkan yang muncul adalah yang SK aja. Nah di seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi itu kita udah perbaiki ya. Jadi yang perlu teman-teman tambahkan di bagian KRS hanya di mata kuliah ditawarkan aja yang perlu kita perbaiki. Mata kuliah ditawarkan tambah ID TA, kemudian ID prodi, ID tahun akademik, ID prodi, ini TBL jadwal, ini ID TA, ini TBL jadwal, ID prodi. Oke, kemudian di bagian KRS di controller yang tadi di model ya. Nah, tambahkan ini. ID TA ambil dari TA-nya, kemudian mahasiswa ID prodi ambil dari mahasiswa ID prodinya. Oke, cuman itu aja ya teman-teman untuk perubahannya. Oke, nah saya sebagai SI, saya login sebagai SI aja lah tadi. Ini foto, biar ada fotonya, saya kopas lagi. Kopas, oke. Kemudian fotonya SI ya. Nah, oke ini ID kelasnya Muhammad Afrizal aja, atau Muhammad Rizky. Oke, saya login sebagai Muhammad Rizky aja. Oke, saya coba input lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masalah isi aja ya teman-teman dari awal, makanya ada kekeliruan tadi. Jadi sekarang udah nggak ada lagi kekeliruannya. 1, 2, 3, 4 login. Oke, KRS. Oke, kita coba Muhammad Rizky ini dia ngisi KRS. Oke, 1 KRS, 2, 3, tambah lagi 4. Oke, RKS 5, RKS 6. Oke, RKS lagi, kalkulus. Oke, setelah kalkulus bahasa Inggris. Oke, 17. Ada lagi mata kuliah 1, 2, 3 pengantar SI. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cuma 8 ya. Oke, cuma 8, jadi 17 SKS. Nanti di print, keluar hasilnya, print KRS-nya. Oke, jadi itu aja ya filternya. Jadi filter yang ini, filter mata kuliah yang ditawarkan itu berdasarkan ID prodinya apa. Jadi yang dimunculkan di sini hanya berdasarkan mata kuliah program studi dari mahasiswa ini aja. Oke, karena udah banyak ya teman-teman, udah panjang 33 menit. Jadi itu aja. Untuk video berikutnya kita akan masuk ke halaman dosen ya. Jadi ini berhubungan dengan absensi dosen, absensi mata kuliahnya dan jadwal dosennya dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.